fikih mazhab yang kelima. Selama ini ada mazhab ada 4, Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Ada yang kelima, mazhab Qafidi. Ke masjid pakai jarak, pakai masker, sholat jaga jarak. Bapak Ibu, ini fitnah yang langsung menotok pada tauhid. Sadar tidak Bapak Ibu? Dijauhkan kita dari Tuhan kita dengan cara dirusak sholat kita. Bapak Ibu, pandemi COVID-19 ini langsung menotok kepada tauhid kita, salat kita. Ya, ketika pertama kali mengejala masjid-masjid tutup seluruh dunia, artinya tidak ada orang yang menegakkan tauhid di masjid ini. Saya yakin ini fitnah dajjal, Bapak Ibu. Saya ngomongnya pelan-pelan, nanti ada yang tersinggung. Bu, kedengaran Bu? Suara saya jelas Bu? Wajah saya jelas nggak Bu? Jelas ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sholat semua gerakannya adalah tauhid, karena sholat merupakan konfigurasi utama dan mendasar dari konsep tauhid yang dimodulasikan dalam bentuk gerakan, zikir dan doa. Baik, berangkat dari definisi sholat. Di dalam beberapa kitab fikih, salat didefinisikan, as-salatu hiya amaliyatun jasadiyatun afdaliyatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat adalah ibadah fisik yang paling utama, dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Setiap gerakan salat adalah tauhid. Baik, pertama takbiratul ihram. Apa pesan tauhid dari takbiratul ihram? Ketika tubuh kita menghadap ke Ka'bah, ya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, kaki kita lurus begini. Kalau kaki kita lurus begini, artinya menghadap ke kiblat. Kalau kaki kita seperti ini, berarti wajah kita ke Ka'bah, kaki kanan kita ke Eropa, kaki kiri kita ke Afrika. Jadi belum menghadap ke kiblat. Makanya lurus begini selebar bahu, sehingga sunnah sholat berjamaah tarasu wa atadilu, mata kaki kita nempel dengan mata kaki kanan kiri kita, betis ketemu betis, bahu ketemu bahu, ka'annahum soffan, ya soffan ka'annahum bunyanun marsus. Tapi bukti gara-gara pandemi kita harus jaga jarak untuk sholat. Padahal sholat adalah hukum Allah, perintah Allah, dan aturannya aturan Allah, diatur dengan aturan manusia. Apa ini bukan syirik? Halo? Ya, mendadak ada fikih mazhab yang kelima. Selama ini ada mazhab ada 4, Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Ada yang kelima, mazhab Qafidi. Ke masjid pakai jarak, pakai masker, sholat jaga jarak. Bapak Ibu, ini fitnah yang langsung menotok pada tauhid. Sadar tidak Bapak Ibu? Dijauhkan kita dari Tuhan kita dengan cara dirusak sholat kita. Allahu Akbar. Saya yakin ini fitnah dajjal Bapak Ibu. Mohon maaf saya bicara seperti ini, jujur saja Bapak Ibu sekalian. Saya tidak kuat Bapak Ibu. Tauhid kita dihancurkan oleh pandemi. Tapi kan Ustaz ini menyebar, kalau sakit di rumah, yang sehat datang ke masjid. Jangan sampai sunnah berjamaah hilang. Kenapa? Petaka akan menimpa kita. Betul Ustaz? Ya, kita bahas sekarang. Agak lama waktunya nggak apa-apa? Sampai subuh kan? Siapkan kopinya panitia. Baik, takbiratul ihram. Setelah tubuh kita menghadap ke Ka'bah, tadi kita sudah bahas kenapa kiblat kita Ka'bah, karena Ka'bah lurus dengan arsy Allah. Ya, dan Allah perintahkan kita menghadap ke Ka'bah. Baik, kita memulai salat kita dengan takbiratul ihram, mengangkat kedua telapak tangan kita haswa mankibaih, sejajar dengan kedua bahu kita, atau haswa udhunaih, atau sejajar dengan kedua telinga kita, atau haswa bainahuma, atau antar keduanya. Jangan sampai lebih dari telinga. Allahu Akbar. Ini mau berenang ini. Atau di bawah bahu. Ini orang pelit ini. Allahu Akbar. Orang pelit itu. Sejajar bahu, telinga atau antar keduanya. Pertanyaannya, kenapa harus kedua tangan yang kita angkat? Dan kenapa harus kalimat Allahu Akbar yang kita ucapkan? Kenapa tidak Allahu Samad?
atau Allahu Samad, atau Allahu Kabir. Kenapa tidak demikian? Baik, pertama mengangkat kedua tangan. Apa yang diajarkan tauhid tentang takbiratul ihram? Satu, kita beranalogi dengan analogi positif. Ada seorang penjahat yang sedang dicari-cari oleh aparat kepolisian. Lama penjahat ini dicari-cari karena dia kelas kakap. Yang kelas 3 udah kena. Itu yang kelas kakap yang belum dapat. Suatu hari nasib sial menimpanya, dia kepergok oleh 5 aparat, ditodong dia oleh polisi. Kena kamu. Dia mau melarikan diri tidak bisa. Di belakang dia ada dinding yang tinggi, kanan kirinya pintu yang tidak bisa dia, pagar yang tidak bisa dia lewati. Ketika polisi menodongkan senjata, apa yang dilakukan oleh penjahat tadi? Angkat tangan. Apa maksudnya angkat tangan? Menyerahkan jiwa dan raganya kepada polisi. Terserah polisi. Andaikan polisi menarik itu pelatuk senjatanya, maka matilah dia mungkin pada saat itu. Konsep takbiratul ihram, konsep tauhid yang diajarkan takbiratul ihram adalah konsep menyerahkan diri totalitas jiwa raga kita kepada Allah. Dan mengangkat tangan dengan untuk menyerahkan diri adalah cara yang fitrah semua makhluk, bukan hanya manusia. Lihat saja yang satu ini. Siapa yang ngajarin kucing ini kalau menyerahkan diri angkat tangan? Cing, hei kucing, kalau kamu ditodong menyerahkan diri angkat tangan ya. Ngerti nggak dia kucing? Enggak kan? Mau pakai senjata atau tidak pakai senjata ya sama aja. Apalagi ini, wajahnya memelas sekali, lihat. Begitu pasrah dia. Inilah konsep tauhid, totalitas menyerahkan jiwa raga kita kepada Allah. Kemudian kenapa harus Allahu Akbar yang kita ucapkan? Akbara dari kata af'ala, isim tafdil atau af'alu tafdil, artinya superlatif paling. Kabura besar, akbar maha besar. Sagura kecil, asgor paling kecil. Asgar asli Garut. Ya. Maka akbar paling besar. Suatu hari Allah ingin mengajarkan pada malaikat arti Allahu Akbar. Mudah-mudahan sampai nih kalimat saya kepada Muhammad Kece. Kalau memang dia bertobat mendengarkan ini. Kalau dia memang bukan muslim, ya mudah-mudahan Allah melaknatnya. Amin. Kalaupun tidak dilaknat Allah, mudah-mudahan dia bertemu dengan saya. Dia yang mati atau saya yang mati. Allahu Akbar. Berani menghina Allah, nyawa taruhannya. Hadapi kami. Lanjut Bapak Ibu. Ustadz galak juga nih guys. Lanjut Bapak Ibu. Keluar aslinya saya Bapak Ibu ya. Jangan kaget Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Suatu hari Allah ingin mengajarkan kalimat Allahu Akbar, arti akbar, sifat Allah kepada para malaikat. Kita tahu malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. 1 detik 300 juta meter atau 300.000 kilometer 1 detik. Maka Allah kemudian menciptakan satu malaikat yang kecepatan terbangnya 70 kali lipat dari kecepatan terbang malaikat ini. Andaikan kecepatan cahaya adalah kecepatan malaikat, berarti 70 kali 10 kali 3 pangkat 70 kali 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Berapa? Sekian dan terima kasih. Maka dengan kecepatan 70 kali lipat kecepatan terbang malaikat itu, Allah perintahkan kepada dia untuk terbang menjauhi arsy-Nya. Idhab wabta'id mifakani hada. Terbang kamu jauhi arsku. Bapak Ibu, logika malaikat saat itu sama dengan logika kita. Makin jauh kita pergi menjauhi satu benda, makin jauh kita maka benda tadi makin kecil, betul? Ada benda besar kita tinggalkan, makin lama makin kecil. Malaikat itu membayangkan demikian. Aku terbang menjauhi arsy Allah, berarti arsy Allah makin kecil. Dengan kecepatan 70 kali lipat kecepatan cahaya, dia pergi meninggalkan malaikat, meninggalkan arsy Allah. Aku sudah terbang jauh, jutaan kali lipat jauh daripada jarak saya tadi dengan arsy Allah. Sekarang pasti arsy Allah mengecil. Tapi apa yang terjadi ketika malaikat ini membalikkan badan melihat arsy Allah? Langsung spontan tangannya Allahu Akbar. Dan yang dia ucapkan Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Arsy Allah tidak berubah. Padahal dia sudah terbang menjauh dari arsy Allah 70 kali lipat dari kecepatan cahaya. Dia terbang lagi, mungkin kurang cepat tadi.
Saking cepatnya doer bibirnya, kena angin ini. Wajahnya doer di sana kemari. Aku sudah lebih jauh lagi, jutaan kali lebih jauh. Sekarang arsy Allah pasti lebih kecil, mengecil. Dan ketika dia membalikan badannya, Allahu Akbar, arsy Allah tidak berubah, seolah-olah dia tidak pernah bergerak menjauhi arsy Allah. Idhab wabta'id min makani hada, terbang kamu, pergi, jauhi arsy-Ku. Labbaika wa sa'daika ya Rabb, kullu khairin bidadik. Baik ya Allah, siap ya Allah, segala kebaikan ada di sisimu. Maka apa yang terjadi? Sampai habis tenaga malaikat ini, dia tidak bisa lagi terbang. Tenaga yang tersisa dia gunakan untuk membalikan badannya. Dan apa yang terjadi? Ketika dia membalikan badannya, arsy Allah tidak berubah. Maka malaikat itu plek, selesai. Mati malaikat itu. Makhluk tercepat yang Allah ciptakan di alam semesta tidak bisa mengukur bagaimana besarnya arsy Allah. Lalu bagaimana dengan Allah yang menciptakan arsy tadi? Itulah arti Allahu Akbar. Jika demikian arti Allahu Akbar adanya, pantaskah kita takut kepada makhluk? Pantas tidak kita takut pada makhluk? Allahu Akbar. Itulah konsep tauhid yang diajarkan oleh takbiratul ihram. Sudahkah kita menghadirkan sifat Allah itu ketika kita takbiratul ihram? Yang ada adalah rumah kita jauh. Mau sholat subuh ada kajian Ustadz akhir zaman dari Bandung. Yang hadir Ustadz akhir bulan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia nyari kunci motor nggak ketemu. Aduh, di mana nih kunci motor? Terpaksa saya harus lari. Dia pasti masbuk ini. Datang ke masjid betul masbuk 1 rakaat. Gara-gara kunci motor aku jadi masbuk. Allahu Akbar. Kunci motor ada di jaket kuning samping pintu. Oh kan? Suka gitu ya Bu ya? Pak. Fisiknya di masjid, jiwanya masih di rumah nyari kunci motor. Ketemu tuh. Khusus tidak? Tidak.